pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Fatima. Jadi minggu lalu kita sudah pelajari tentang sejarah peradaban manusia. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang peradaban awal Indonesia dan di dunia, lembah sungai Efrat dan Tigris. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Maria Jeria Salindri Omi, Roswita Malin, Marlin Yohana Tamonov, Genitrix Pria, Jack Sergio Atini. Jadi pada hari ini semua hadir ya. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, Ibu mengajak teman-teman, anak-anak semua silahkan berdiri ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita akan membakar semangat kita dengan berolahraga. Jadi ikuti gerakan Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semuanya sudah segar. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini tentang peradaban awal Indonesia dan di dunia lembah sungai Efrat dan Tigris. Silahkan ambil buku catatannya masing-masing untuk mencatat pelajaran kita pada hari ini ya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Jadi, yang pertama, letak geografis peradaban lembah sungai Efrat dan Tigris. Mungkin anak-anak selama ini ingin bertanya, lembah sungai Efrat dan Tigris ini letaknya di mana ya? Jadi di sini Ibu akan menjelaskan letak geografis peradaban lembah sungai Efrat dan Tigris. Silahkan disimak baik-baik, fokus ke depan. Ibu jelaskan karena nanti di akhir pelajaran kita pada hari ini Ibu akan memberikan tugasnya. Jadi silahkan ambil buku kalian masing-masing. Silahkan mencatat poin-poin yang nanti Ibu sampaikan. Jadi anak-anak, Sungai Efrat dan Tigris merupakan sungai yang bersumber dari pegunungan Armenia atau Turki. Jadi keduanya berada di daerah Mesopotamia yang sekarang disebut dengan Irak. Mesopotamia ini adalah nama sebutan daerah yang diapit oleh dua sungai, yaitu Meso berarti tengah dan Patomos artinya sungai. Daerah ini merupakan daerah yang sering kena banjir di saat musim hujan. Dengan begitu, lumpur-lumpur yang dibawa air menyebabkan lahan di sekitarnya menjadi subur. Jadi, ketergantungan bangsa-bangsa yang mendiami lembah sungai Efrat dan Tigris disebabkan oleh daerah yang mengelilingi adanya gunung yang terbentang luas, yaitu Gunung Elbrus dan Gunung Hamad. Tampak terlihat daerah Mesopotamia adalah lahan yang paling subur dibandingkan dengan lahan sekelilingnya. Kesuburan tanah yang mendatangkan manusia untuk bertempat tinggal disebut dengan pencahariannya bercocok tanam. Banjir yang dialaminya dijadikan sebagai tantangan untuk tetap bertahan dengan membuat tanggul-tanggul penahan banjir, kanal banjir, dan saluran pertanian. Dari kondisi tersebut muncul peradaban, bahkan para ahli mempercayai bahwa Mesopotamia adalah tempat asalnya peradaban manusia di dunia. Jadi, bangsa Ubaid adalah bangsa pertama yang mendiami daerah tersebut pada tahun 5000 sebelum Masehi dengan ditandainya munculnya kota Kis, Eridu, dan Ur. Kedatangan bangsa Sumeria pada tahun 3000 sebelum Masehi membaur dengan bangsa Ubaid, lalu membangun sebuah kota dengan rumah-rumah yang dibuat dari lumpur dan tanah liat. Masih semangat kan anak-anak?
Lanjut ya. Yang berikut, pemerintahan peradaban lembah Sungai Efrat dan Tigris. Jadi, kerajaan Sumeria merupakan perkembangan kota Ur yang sangat pesat dan menyebabkan timbulnya sebuah tatanan sosial di masyarakatnya. Jadi, bangsa Sumeria yang telah berbaur dengan bangsa asli membuat sistem pemerintahannya makin lama makin berkembang dan mengembangkan sebuah kerajaan. Jadi, kerajaan Sumeria diperintah oleh sebuah badan kerajaan yang memperoleh hak tinggi dalam berbagai bidang seperti bidang politik, agama, dan militer. Badan tersebut dipimpin oleh seseorang yang dianggap menguasai daerah Sumeria yang diberi gelar Lugar. Lugar yang berarti raja. Jadi, Patesi yang telah berkuasai di kerajaan Sumeria antara lain Patesi Anipada, Patesi Umia, Patesi Urakagina, dan Patesi Lugal Sagisi. Kekuasaan Patesi sangat berpengaruh terhadap dasar-dasar kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, kekuasaannya bisa berlangsung di Sumeria selama 2 abad. Berikut Kerajaan Akkadia. Kerajaan Akkadia berdiri tahun 2500 sebelum Masehi setelah Raja Sargon atau bangsa Semit berhasil menaklukkan bangsa Sumeria di Mesopotamia. Jadi, kemudian mereka memindahkan ibu kotanya dari Ur ke Agade. Usaha bangsa Akkadia menaklukkan kerajaan Sumeria berlangsung lama. Mereka datang dari daerah gurun pasir dan menaklukkan kerajaan Sumeria. Jadi beberapa kebudayaan dan ilmu pengetahuan dari Sumeria diadopsi, diantaranya mengenai ilmu kalender dan takaran. Bangsa Akkadia mengenal legenda-legenda kepahlawanan, yakni legenda Adapa, Etana, dan Gilmase yang mirip dengan cerita manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Jadi kita lanjut ya. Yang berikut adalah kerajaan Babilonia Lama. Jadi pada tahun 2000 sebelum Masehi, Sumeria akhirnya dikuasai oleh bangsa Amoria. Pergantian ini berlangsung lama setelah kekuasaan dinasti Ur-Nammu mulai melemah dan sering terjadi perebutan kekuasaan. Jadi, dinasti Amorid dipimpin oleh Sumuabu. Ia memindahkan ibu kotanya ke Babilonia Lama. Jadi, Raja Hammurabi adalah salah satu keturunan dinasti Amorid yang terkenal dan menjadi raja besar setelah membentuk imperium hingga Turki, Suria, dan Teluk Persia. Ia juga yang meletakkan hukum tatanan masyarakat untuk kehidupan yang aman dan tentram yang dikenal dengan Kodes. Berikut Hammurabi. Hukum Hammurabi mengakomodasi kebudayaan bangsa Semit yang menggunakan hukum pembalasan seperti hilang nyawa diganti dengan nyawa. Jadi, Raja Babilonia runtuh setelah Raja Hammurabi wafat. Lemahnya pengganti raja dan seiringnya serangan dari bangsa Hittite. Jadi kekuasaan bangsa Amoria digantikan oleh bangsa Assyria. Berikut adalah kerajaan Assyria. Jadi bangsa Assyria termasuk bangsa nomaden bertempat di Arab bagian utara. Kondisi alam yang panas dan penuh tantangan menjadikan mereka bangsa yang kuat, di mana ibu kotanya saat ini ada di kota Asyur. Kekuatan mereka digunakan untuk menguasai daerah lain termasuk Mesopotamia. Jadi, semula mereka diwajibkan membayar pajak dan mengabdi kepada kerajaan Babilonia dan kerajaan Hittite. Setelah tahun 1350 sebelum Masehi, di bawah pimpinan Asurbanipal, Assyria mampu melepaskan kewajiban tersebut
dan dapat menyaingi Babilonia. Ketika dipimpin oleh Tiglat-Pileser, Asiria dapat menguasai Babilonia yang sudah dikuasai oleh bangsa Hittite. Dengan kemenangan tersebut, tumbuhlah kerajaan Asiria beribu kota Nife. Salah satu raja yang termasuk adalah Raja Asurbanipal yang mampu mengembangkan wilayah kerajaannya meliputi lembah Sungai Nil, Armenia, Damaskus, dan Yunani. Kerajaan Asiria berkuasa selama 2 abad, yaitu abad ke-9 sampai ke-7 sebelum Masehi. Yang berikut Kerajaan Babilonia Baru. Kerajaan Babilonia Baru lahir setelah Nabukadnezar memimpin bangsa Kaldea menyerbu kerajaan Asiria pada tahun 612 sebelum Masehi. Jadi, kerajaan Babilonia Baru mengalami kejayaan pada zaman Raja Nebukadnezar. Karena yang pertama, meredam pemberontakan Yahudi di Palestina dan mengirim ke pembuangan setelah kalah perang. Yang kedua, membuat jembatan untuk lalu lintas kota. Dan yang ketiga, membangun taman gantung. Dan yang keempat atau yang terakhir, setelah Nebukadnezar wafat, Babilonia runtuh oleh bangsa Medes dari Persia. Ikut kerajaan Persia. Pada awalnya bangsa Medes tinggal di pegunungan Zagros atau sebelah utara Teluk Persia. Jadi mereka bangsa yang kuat dan merupakan ancaman bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Sebagai bangsa nomaden, bangsa ini menyebar ke India dan Eropa Barat. Jadi pada tahun 539 sebelum Masehi, mereka berhasil menguasai kerajaan Babilonia Baru. Namun tak lama kemudian muncul Cyrus sebagai pemimpin bangsa Persia. Mereka berhasil menaklukkan Babilonia Baru dan menyatukan kedua bangsa Medes dan Persia. Berikut, pada zaman kekuasaan kerajaan Persia di Mesopotamia, tampil seorang tokoh agama yang bernama Zoroaster yang mengajarkan bahwa kekuatan kebaikan dikuasai oleh Ahura Mazda dan kekuasaan kejahatan dikuasai oleh Ahriman, sedangkan kitab suci ajaran ini bernama Avesta. Ikut kepercayaan peradaban lembah Sungai Efrat dan Tigris. Bangsa Sumeria mempercayai banyak dewa yang ditimbulkan oleh kondisi alam yang tidak stabil. Di antaranya banyak dewa-dewa yang dikenal, 3 di antaranya merupakan dewa tertinggi, antara lain Dewa Anu atau yang disebut dengan Dewa Langit, yang berikut Dewa Enlil atau yang disebut dengan Dewa Bumi, yang terakhir adalah Dewa Ea atau Dewa Air. Keberhasilan bangsa Sumeria menguasai daerah Mesopotamia diabadikan dalam sebuah mitologi kemenangan saat terjadinya peperangan antara Dewa Marduk dengan Dewa Tiamat. Dewa Tiamat dianggap sebagai dewa petaka yang selalu membawa bencana banjir. Pengetahuan dan teknologi peradaban lembah Sungai Efrat dan Tigris. Yang pertama, aksara. Sejak berdirinya Sumeria, bangsa-bangsa yang mendiami lembah Sungai Efrat dan Tigris sudah mengenal abjad dengan bentuk huruf paku dengan sebutan cuneiform atau pengembangan huruf ini didapat peninggalan Babilonia, sebuah prasasti batu, undang-undang Hammurabi yang memuat 282 pasal. Setiap pasalnya memuat peraturan dan hukuman bagi pelanggarnya. Dan yang berikut adalah kalender. Pergantian musim menunjukkan pergantian bulan. Untuk kepentingan masa bercocok tanam dan panen mendorong timbulnya sistem penanggalan. Penanggalan waktu ini sudah dikenal sejak kerajaan Sumeria
dan berkembang sejak kerajaan Chaldea yang membagi minggu dalam 3 hari. Hari dalam 24 jam sama seperti yang terjadi saat ini. Jadi bangsa Sumeria ini sudah mengenal angka 60, bilangan dasar. Susunan angka 60 dipakai sebagai besarnya derajat dalam satu lingkaran, yaitu 360 derajat yang dianalogikan sama dengan peredaran bumi mengelilingi matahari dalam 1 tahun yang terdiri dari 360 hari. Dan yang berikut adalah ilmu arsitektur. Jadi, bangsa Babilonia sudah mengenal sistem arsitektur yang sangat baik. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya bangunan-bangunan spektakuler seperti tata kota yang sudah sangat teratur, pembangunan kuil zigurat, dan taman bergantung. Jadi anak-anak, pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, nanti Ibu serahkan tugas anak-anak ke ketua kelas. Silahkan dicatat, dikerjakan, lalu dikumpulkan ke Ibu minggu depan ya. Nanti Ibu periksa. Jadi sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat siang, sampai ketemu minggu